Makan malam di Lotus Mansion itu dengan sangat menyenangkan dengan sesekali ditingkahi oleh kelakuan konyol dari Daniel membuat semua mereka yang berada di tempat itu tertawa. Hal ini juga karena ketika meja utama yang diduduki oleh Jerry, Ryan, Daniel dan Rico terangkat ke atas membuat Ryan menjerit ketakutan. Semua yang melihat menjadi tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi ketakutan di wajah Ryan. Bahkan Rico harus berpegangan ke tangan Rina dengan sangat erat karena merasa gamang berada di ketinggian. "Sayang, apakah ini akan menjadi makan malam kita yang terakhir?" kata Rico kepada Rina. "Jerry, sudah ayo kita turun saja. Suruh Tuan Barry memencet tombol itu agar segera turun," kata Ryan. "Aku heran. Bukankah dulu kau berani?" tanya Jerry. "Sialan kau, Jerry. Itu karena aku paksakan agar terlihat keren. Sekarang aku tidak peduli dengan semua itu. Mau keren atau keren peng pun aku tidak peduli. Ayo kita turun, Jerry," ratap Ryan sambil memohon. "Baiklah. Tuan Barry, turunkan kami," kata Jerry. "Baik Tuan Muda," kata Tuan Barry melalui talkie-walkie. Begitu tempat di meja mereka sudah sama rata dengan lantai ruangan yang lain, Rico dan Ryan segera menarik nafas lega dan melarikan diri menuju meja di mana Ivan dan Lorna duduk. "Aku numpang di sini, Ivan. Aku tidak mau mati ketakutan berada satu meja dengan Jerry," kata Rico. "Hahaha. Kau Rico. Hanya segitu nyali MU," kata Jerry sambil tertawa. "Lebih baik mati di gelanggang daripada mati ketakutan di ketinggian itu," kata Rico sambil menggamit Rina agar duduk di sebelahnya. "Kau lihat Sarah kan? Dia malah santai saja dan menikmati pemandangan kota Star Hill di malam hari dari ketinggian," kata Jerry. "Pokoknya aku takut," kata Rico yang mengakui bahwa dia memang sangat ketakutan. Acara makan malam itu akhirnya selesai juga. Kini tampak wajah bahagia terpancar di wajah masing-masing sahabat Jerry. Hal yang sama juga dirasakan oleh Clara. Selama ini dia tidak pernah merasakan makan malam di Lotus Mansion yang sangat terkenal itu. Selain Ryan dan Daniel yang pernah diajak oleh Jerry, yang lainnya sama sekali belum pernah. Andai Tuan Barry, Ronald dan Austin pernah naik ke Diamond Box ini, itu karena untuk menemani Jerry. Bukan sesuka bisa berada di ruangan itu. Selama ini hanya Tuan Besar Smith, Wilson William, Elena Smith, William King, Tuan Besar Walker dan Patrick yang bebas ke Diamond Box itu. Namun setelah Jerry berkuasa di Star Hill ini, keempat naga ompong itu belum pernah lagi menginjakkan kaki mereka di Lotus Mansion ini. Untuk lebih mencairkan suasana dan lebih mengeratkan hubungan mereka apalagi bagi Harry dan Joanna serta Lisa dan Arslan, Jerry berinisiatif membawa mereka menuju ke hotel teratai dan naik ke lantai yang paling tinggi di mana tempat itu memiliki segala macam tempat untuk bersenang-senang. Bahkan konon di lantai atas hotel teratai ini ada taman buatan dengan sungai kecil mengalir dan ini sengaja digerakkan oleh mesin penggerak dengan bantuan tenaga listrik. Suasana romantis itu lebih terasa ketika lampu di atas ruangan tanpa atap itu sengaja dibuat temaram dengan angin sepoi-sepoi membuat suasana romantis saat itu benar-benar tercipta secara alami. Semua orang yang berpasangan masing-masing mencari tempat duduk yang nyaman untuk mereka berdua dan mulai mengungkapkan perasaan masing-masing. Jerry sendiri ketika itu memanggil pelayan pribadinya untuk mengantarkan kamera DSLR-nya ke atas sekalian mengambil Sarah yang telah tertidur untuk membawanya ke ruangan pribadi milik Jerry agar Sarah bisa tertidur tanpa gangguan. Setelah semuanya beres, Jerry lalu berinisiatif mendekati Clara. Berlutut lalu meraih tangan kiri gadis itu dan menyerahkan kotak kecil kepada Clara. "Sudilah untuk menjadi ratu di hatiku. Menemaniku dalam suka dan duka, berada di sampingku menulis lembaran sejarah kehidupan kita berdua sebagai pasangan yang serasi. Aku tahu bahwa aku tidak pandai merangkai kata yang indah dan romantis. Namun aku akan menemanimu dalam menjalani sisa hidup ini bersama dengan MU," kata Jerry sambil terus menghafal apa saja kata-kata yang akan dia ucapkan agar lidahnya tidak keseleo. Karena itu bisa membuat suasana dan keadaan akan menjadi berantakan. Jujur saja bahwa Jerry tidak pandai merangkai kata. Dia juga gagal romantis dan tidak terlalu peka terhadap wanita. Semua yang dia lakukan ini adalah berkat ajaran dari Ryan dan Daniel. Apakah itu ajaran sesat atau benar, pokoknya hajar sajalah. "Kak, apakah kau serius dan benar-benar akan mencintaiku?"
Aku hanya sekuntum bunga hutan yang tidak pernah dilirik oleh kumbang manapun. Aku takut kau tidak benar-benar mencintaiku melainkan merasa berhutang dan kau ingin membalas hutang budi karena aku telah menyelamatkanmu ketika kau hanyut terbawa arus sungai, kata Clara dengan mata berkaca-kaca. Dia menang sangat mencintai Jerry. Namun hal itu sengaja dia tutup rapat-rapat. Ini dia lakukan agar Jerry tidak menerima dirinya karena terpaksa. Clara, apakah kau tahu bahwa aku telah jatuh cinta kepadamu bahkan sebelum kita berkenalan? Tepatnya beberapa minggu sebelum kau temukan hanyut di sungai. Jika kau menganggap aku mencintai dirimu hanya karena ingin membalas budi, maka kau salah besar. Kata Jerry. Apakah kau bercanda, Kak? Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh cinta bahkan belum pernah bertemu dan saling bertatap wajah? Dari mana kau mengetahui diriku dan menyatakan cinta jika kau tidak pernah melihatku? Tanya Clara dengan raut wajah keheranan. Kau akan tahu mengapa aku katakan bahwa cintaku kepada MU bukan atas dasar balas budi. Kata Jerry sambil menunjukkan layar kamera DSLR-nya kepada Clara. Begitu Clara melihat ke arah layar kamera tersebut, dia sangat kaget karena di sana ada dirinya memakai baju warna merah sambil berdiri sedikit menyamping sambil membelakangi matahari yang hampir terbenam. Untuk memperjelas wajah wanita yang berada dalam foto tersebut, Jerry lalu menzoom foto tersebut dan makin jelaslah wajah wanita di dalam foto yang tidak sengaja diambil oleh Jerry ketika dia baru tiba di kampung halaman Ryan yaitu Mountain Slope. Katakan kepadaku siapa wanita yang berada dalam foto ini? Kata Jerry sambil serius menatap wajah Clara. Ini adalah aku. Bagaimana mungkin? Tanya Clara dengan ekspresi wajah yang sulit diungkapkan. Coba kau ingat-ingat pada tanggal dan bulan yang tertera di watermark dalam foto ini. Pada hari itu apakah kau berada di Mountain Slope? Tanya Jerry. Lama juga Clara berpikir dan dia segera ingat ketika itu dia bekerja mengambil upah di sawah milik penduduk kampung karena padi di sawah milik mereka sedang menguning dan sebentar lagi akan panen. Mendengar penjelasan dari Clara ini, tanpa basa-basi lagi Jerry lalu meletakkan kameranya ke samping, mengambil cincin di kotak kecil itu lalu memakaikan cincin tersebut di jari manis Clara sambil berkata, aku akan memaksa MU untuk menerimaku. Ketahuilah bahwa aku sangat mencintai gadis berbaju merah dalam foto tersebut dan itu adalah dirimu. Kata Jerry sambil menarik Clara ke dalam pelukannya. Clara merasa menggigil karena tindakan dari Jerry ini. Tapi dia tidak berusaha menolak bahkan kini dia membenamkan wajahnya di dada pemuda itu. Aku akan membahagiakan MU sayangku. Selamanya kebahagiaan MU adalah hutang bagiku. Tolong beri aku kesempatan. Kata Jerry sambil terus memeluk Clara seakan tidak lagi mau melepaskan gadis itu. Aku akan memberikan kesempatan kepada MU Kak. Andai kau mengecewakanku, maka aku akan pergi dan kau tidak akan bisa lagi menemukan keberadaanku. Ancam Clara. Yakinkan dirimu bahwa Jerry William akan baik kepada Clara menurut kemampuan yang aku miliki sebagai seorang manusia. Asalkan kau tidak menuntut melampaui batas kemampuanku, maka aku akan memenuhi segala keinginan MU. Kata Jerry berjanji dari lubuk hatinya yang paling dalam. Terima kasih Kak. Aku akan sangat bahagia jika kau menyayangiku. Aku sudah terbiasa hidup susah. Aku tidak akan banyak menuntut. Asalkan kau menyayangiku, itu sudah lebih dari cukup. Kata Clara sang gadis berbaju merah tersebut. Oh Tuhanku, puji syukur kehadirat MU karena telah mempertemukan hamba MU yang hina ini dengan gadis yang telah lama hamba impikan. Kata Jerry William berteriak sekuat tenaga membuat yang lain bertepuk tangan bahagia melihat tuan muda mereka merasakan kebahagiaan malam itu. Orang baik akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kata Arslan berbisik ke telinga Lisa. Aku bahagia bersama dengan MU malam ini. Namun sepertinya kebahagiaan itu adalah milik tuan mudaku. Kata Harry sambil menggenggam jemari Joanna dengan lembut. Wajar dia mendapatkan kebahagiaan ini. Kami bertiga adalah saksi hidup segala penderitaan yang selama ini dia rasakan. Kata Ryan menahan perasaan haru. Orang yang tidak pernah meninggalkan sahabat dalam susah maupun senang hanya sekali aku temukan seumur hidupku. Dia adalah Jerry. Aku sangat bahagia untuk kebahagiaannya. Kata Rico. Aku bahkan rela bertaruh nyawa dengan melawan kekuatan Ramendra karena merasa sakit yang teramat sangat ketika mendengar dia celaka di tangan lelaki tua itu.
Jika bukan Jerry, maka aku pasti akan berpikir 100 kali untuk melakukan hal nekat seperti itu. Kata Daniel. Orang yang bisa mengesampingkan masalah pribadi dengan masalah yang lainnya adalah Jerry ini. Aku mengatakan bahwa dia memiliki dua hati yang besar. Aku adalah anak dari orang yang telah merenggut kebahagiaan darinya. Namun dia memperlakukan aku seperti saudara kandung walaupun dia masih terus memburu ayahku ketika itu. Setelah melihat pengakuan di video yang dibuat oleh ayahku, dia kini sedikit melunak walaupun tidak memaafkan 100% kesalahan ayahku. Dan itu adalah Jerry William orangnya. Kata Ivan. Senada dengan Ivan, Herman juga berkata, ayahku telah mengkhianati dirinya dengan membelot kepada Ramendra. Namun apa? Dia memaafkannya dan hanya memberi hukuman untuk bekerja di Mountain Slope sebagai manajer di sana. Walaupun hukuman itu 5 tahun, tapi itu tetap suatu kebaikan. Jika itu adalah Ramendra, sudah pasti ayahku akan dibunuh. Kata Herman. Begitulah orang baik. Akan selalu ada doa-doa dari orang yang telah menerima kebaikan dari orang tersebut. Jika salah satu dari doa itu terangkat dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sudah pasti kehidupannya akan merasa terberkati dan ketenangan hati akan selalu menyelimuti orang tersebut.